بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwat fi din, azakumullah. Kembali kita membahas atau mempelajari kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita telah mempelajari 3 ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, dan kandungan ayat tersebut yang menunjukkan akan keutamaan Islam. Dan berikutnya muallif membawakan hadis dan juga asar. Di antara hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, beliau menyatakan wa fi shahihi 'an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan di dalam as-sahih dari Ibnu Umar, di dalam as-sahih ini ada dua kemungkinan, Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. Biasanya seringnya kalau disebutkan wa fi sahih maksudnya adalah Sahihul Bukhari. Biasanya demikian. Terkadang
maksud daripada wa fis sahih yakni sahih Muslim. Juga sebagian ulama yang lain menyebutkan wa fis sahih maknanya secara mutlak, yakni di dalam sahih Bukhari dan Muslim. Terdapat di dalam keduanya. Wa fis sahih maknanya yakni di dalam sahih Bukhari dan Muslim. Maka terkadang hadis ini bisa kita jumpai di dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Kedua sahih tersebut terdapat padanya hadis yang dikatakan oleh mu'allif wa fis sahih. Sayyidina bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hukum wa makaru ahli kitabain, permisalan kalian dengan ahlul kitab, dua ahlul kitab. Siapa ini dua ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Jadi Rasul SAW hendak memberikan permisalan kepada kita, permisalan kaum muslimin ini dengan dua ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Karena tali rajulin istajara ujara, adalah seperti keadaan seorang lelaki yang mengupah para pekerja. Faqala, maka laki-laki tadi mengatakan, man ya'malu li min ghudwata ila nisfin nahar ala qirab, barang siapa yang mau bekerja kepadaku dari pagi hari sampai tengah hari, dari pagi sampai tengah hari, maka aku akan beri dia upah 1 qirab. 1 qirab, upah yang sangat besar. Qirab ini sebanding dengan gunung Uhud besarnya. Fa'amila fil Yahudi, maka orang-orang Yahudi beramal mengerjakan pekerjaan dari pagi sampai tengah hari. Tumakal, kemudian laki-laki tadi mengatakan, man ya'malu li min nisfin nahar ila salatil asr ala qira, barang siapa yang bekerja kepadaku dari pertengahan siang sampai asar, dia akan aku beri 1 qirab. Fa'amilatin nasor, maka orang-orang Nasrani yang bekerja. Summakal, kemudian laki-laki tadi menyatakan, man ya'malu li min salatil asri ila an taghiba syamsu ala qiratain, barang siapa yang mau beramal kepadaku, yakni bekerja untukku dari tenggelam, dari waktu asar sampai tenggelam matahari, maka akan aku beri 2 qirab. Fa'antumhum, maka kalian mereka itu jawab maksudnya. Jadi orang-orang yang beramal atau bekerja dari semenjak waktu asar sampai tenggelam matahari. Kalian itu bisa dibayangkan perbedaannya. Yahudi dari pagi utuk-utuk sampai tengah siang, ya kan? Dari pagi dia bekerja terus
untuk mengejar hanya 1 kirot. Setelah itu Nasrani kerja keras berat tengah siang. Bayangkan, tengah siang. Jam 12 sampai asar. Berat juga. Dapatnya 1 kirot. Nah ini waktunya pendek. Ba'dal asar sampai tenggelam matahari. Waktu beramalnya juga teduh, nyaman, ya kan? Tetapi digaji, dibayar, diberi upah lebih banyak daripada yang lain. Yakni 2 kirot. Adil apa enggak yang seperti ini? Adil apa enggak? Wah ini tidak adil, diprotes ini. Maka demikian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Faghadibatil Yahudu wan Nasara. Maka marahlah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak adil ini. Masa kami, ya kan, bekerja lebih banyak, beramal lebih banyak, dapatnya sedikit. Sedangkan ini bekerjanya lebih sedikit, dapatnya lebih banyak. Mereka menyatakan, wa qalu ma lana aktsaru amalan wa aqallu ajran. Kenapa kami yang kondisinya lebih banyak amalannya, lebih berat, tetapi upahnya hanya sedikit? Padahal tadi sudah ada perjanjian kan? Di awal perjanjiannya, siapa yang mau beramal, bekerja kepadaku dari pagi sampai siang hari, aku beri 1 kirot. Pemberiannya besar loh, di 1 kirot. Dan mereka berbondong-bondong berusaha untuk mengejar 1 kirot. Sudah selesai, sayembara berikutnya. Siapa yang beramal kepadaku dari tengah siang sampai waktu asar, aku beri 1 kirot. Nah, terani gantian. Berbondong-bondong mereka. Ya kan? Sudah diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sama laki-laki tadi ya. Kita belum bicara tentang ini, bahwasanya ini permisalan ini adalah permisalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kita dari waktu asar sampai tenggelam matahari. Waktu yang teduh, yang nyaman, yang enak, ringan pekerjaannya, ya, banyaknya lebih besar. Upahnya lebih banyak. Lebih besar upahnya. 2 kirot. 2 kali lipatnya bahkan. Maka Allah tayyib. Qala yakni laki-laki tadi kemudian mengatakan, hal naqastukum min haqqikum syai'an. Nah ini definisi adil itu tidak mesti sama. Hal naqastukum min haqqikum syai'an. Apakah aku mengurangi dari hak kalian sedikit pun? Sedikit saja. Apakah aku menguranginya? Perjanjian kita, perjanjian kalian dengan saya penuhi seluruhnya. Ya kan? Aku penuhi. Perjanjian kita dahulu, kamu bekerja kepadaku dari pagi sampai siang. Aku beri 1 kirot. Apakah aku mengurangi hak kalian? Juga kamu Nasrani. Perjanjian kita, kamu bekerja siang hari, entah itu panas, terik, dan sebagainya, berat pekerjaannya. Saya tidak mau tahu, yang penting ini, kamu bekerja dengan pekerjaan tersebut dan kamu mau. Dan aku beri kepada kamu seperti yang aku janjikan. 1 kirot, tidak saya kurangi sedikit pun. Apakah aku berbuat zalim kepada kalian? Tidak. Ya sudah. Adapun kenapa aku memberi kepada yang lain lebih banyak, itu hakku. Ya kan? Itu hakku. Itu adalah keutamaan yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fadzalika fadli utihi man asya." Itu adalah karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Itu adalah karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Maka permisalan ini Rasulullah SAW buat untuk menjelaskan
keutamaan umat ini. Di mana umat ini datang belakangan dan beramal dengan amalan yang sedikit, tetapi dia mendapatkan keuntungan dan pahala yang jauh lebih besar dan lebih banyak dari umat-umat sebelumnya. Datangnya sudah belakangan, ya kan? Tetapi diberi keutamaan lebih besar. Amalannya lebih ringan dan masanya lebih pendek, tetapi mendapatkan keutamaan yang lebih banyak. Tentu ini merupakan hadis yang menunjukkan keutamaan Islam yang sangat besar. Fadlul Islam. Maka di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang pertama, karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat besar terhadap ahlul Islam, kaum muslimin. Ini yang pertama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang sangat besar kepada ahlul Islam, kepada kaum muslimin. Dari sisi syariat-syariatnya. Dari sisi syariat-syariatnya lebih ringan, jauh lebih ringan dibandingkan syariat sebelumnya. Kemudian dilihat dari sisi masanya, waktunya lebih pendek. Kemudian dari sisi pahalanya lebih besar. Dari berapa sisi itu? 3 sisi. Syariatnya lebih ringan, masanya lebih pendek, pahalanya lebih banyak. Orang-orang terdahulu usianya itu panjang-panjang, ratusan tahun. Dibandingkan dengan kita, ya kan? Kita sudah bisa nyenggol 100 itu luar biasa. Iya enggak? Jarang sekali di antara kita yang bisa sampai 100. Dan mereka itu bisa sampai 400, Pak. 400 tahun, 500 tahun. Fir'aun 450 tahun. Zamannya Nabi Musa. Nabi Nuh tambah lagi juga. 950 tahun Nabi Nuh. Nabi Adam 1000 tahun. Lebih lagi. Al-muhim orang-orang terdahulu umurnya lebih panjang-panjang, lebih sempurna daripada kita dari sisi fisiknya. Mengalami berbagai macam pengurangan. Semakin lama semakin mengecil, usia juga semakin kurang, ya kan? Itu membantah teori Darwin. Apa teorinya mereka gimana? Evolusi Darwin. Manusia itu mengalami tahap demi tahap untuk mencapai kesempurnaan. Sedangkan kenyataan tidak demikian. Di sini kaum muslimin diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 sisi. Sisi yang pertama syariat yang mudah, sisi yang kedua masa yang lebih singkat, dan sisi yang ketiga pahala yang lebih besar. Jadi makna daripada hadis Rasul SAW, masalukum wa masalu ahlil kitabain kama sali rajulin, permisalan kalian dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu adalah seperti permisalan seorang lelaki yang mempekerjakan para pekerja. Yang dipermisalkan dengan seorang lelaki di sini siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini permisalan bukan permisalan zat bidzat. Bukan zat Allah dipermisalkan dengan seorang lelaki, tidak. Permisalan di sini dari si kondisi.
kondisi keadaannya. Keadaan seseorang yang memberikan upah kepada pekerja. Ini seperti keadaan Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan syariatnya. Bisa dipahami? Tidak boleh menyerupakan Allah dengan seorang lelaki, ya. Boleh. Al-Quran menyebutkan di mana Allah Subhanahu wa taala menyerupakan kondisi dirinya, kondisi ya pada apa istilahnya, amalan ataupun keadaan kondisi terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyerupakan dengan rajul di dalam Al-Quran. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan dengan rajul juga, seorang lelaki. Di sini sekedar permisalan, memisalkan kondisi seorang lelaki yang memberikan pekerjaan kepada para pekerja dan memberikan janji ganjaran atau janji upah dari pekerjaan mereka. Itu seperti Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariatnya dan memberikan janji kepada Yahudi pertama, Nasrani kedua, dan kaum muslimin yang ketiga. Siapa yang menjalankan syariat ini, maka dia akan, atau saya akan memberi dia pahala ini. Siapa yang menjalankan syariat ini, akan saya beri dia pahala ini. Dan yang terakhir, kaum muslimin. Siapa yang menjalankan ini, akan diberi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan permisalan di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan rajul, itu contohnya di dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 76. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala maula. Dan Allah membikin permisalan dua orang lelaki. Ahaduhuma abkam. Salah satunya itu tuli. Ya, salah satunya itu tuli. Abkam itu bisu, tidak bisa bicara. Bisu. Abkam. Layak dir ala syai'. Enggak punya kemampuan apapun, enggak punya skill, pokoknya enggak punya apa-apa. Jadi yang pertama itu kondisinya Allah mempermisalkan kondisi dirinya dengan kondisi berhala. Itu seperti kondisi dua orang lelaki. Lelaki yang pertama itu adalah seorang budak yang bisu, yang tidak memiliki skill, tidak punya keterampilan, tidak punya kemampuan apapun. Tapi dia posisinya sebagai budak. Ya kan? Allah menyatakan ahaduhuma, ini yang pertama ini budak, abkam bisu, la yaqdir ala syai', tidak punya kemampuan apapun, wa huwa kallun ala maulah, dan dia ini menjadi beban bagi tuannya. Si pemilik budak persis seperti patung. Mungkin kalau sekarang ada patung yang bisa bicara mungkin ya. Patung. Ya. Patungnya orang-orang Quraisy. Dia dibikin sama orang-orang Quraisy tersebut. Tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa bergerak. Menjadi beban bagi si pemiliknya, harus membersihkan. Ya kan? Bahkan diberi sajen juga nggak bisa andungin. Nggak bisa nyentuh. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan berhala seperti itu. La yaqdir ala syai' wa huwa kallun ala maula. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Dimanapun dihadapkan nggak bisa mendatangkan kemanfaatan. Ya namanya patung. Ya kan? Ini permisalannya seperti seorang budak yang bisu, tidak punya skill, tidak punya kemampuan apapun, yang dia hanya sekedar menjadi beban bagi tuannya. Tuannya ya harus memberi makan dan harus terus menjaga dia. Namanya budak. Kalau budak bisa disuruh, bisa
meringankan pekerjaan, bisa angkat junjung, itu kan masih mending. Bisa diajak komunikasi, ini komunikasi nggak bisa. Disuruh ke sana nggak bisa ke sana. Disuruh ke sini nggak dapat apa-apa. Alhamdulillah dia menjadi beban bagi pemilik budak tersebut. Seperti patung tadi. Tidak ada manfaatnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyerupakan keadaan penyembah berhala dengan penyembah Allah. Dengan keadaan dua lelaki. Lelaki yang pertama adalah keadaannya seperti yang bisu tadi. Hal yastawi huwa. Nah, ini permisalan laki yang kedua. Adakah sama yang seperti ini? Wa man ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala shiratin mustaqim. Dengan yang menyuruh kepada keadilan. Nah, laki-laki yang satunya lagi mengajak kepada keadilan, mengajak kepada jalan yang lurus, mengajak kepada kemaslahatan, mengajak kepada kebaikan, dan seterusnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan rajul yang satunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Jadi jangan heran dan jangan bingung. Masa Allah mempermisalkan dengan rajul? Jangan heran. Ya. Rajul di sini permisalan dari sisi kondisi. Bukan Allah adalah seperti rajul. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti makhluknya sedikit pun. Ya. Tidak seperti makhluk sedikit pun. Dari zatnya Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samiul basir. Dan ayat-ayat yang semisal ini banyak, tidak hanya ini saja. Baik. Kemudian perkara yang kedua. Tadi perkara yang ketiga atau faedah yang perkara yang pertama atau faedah yang pertama tadi bahwasanya hadis ini menunjukkan keutamaan Islam. Yang kedua, kalimat istajara ujara. Istajara fujara. Seorang yang mempekerjakan para pekerja. Adakah yang dimaksud dengan istijar? Yakni mempekerjakan. Ini secara hakiki dalam artian berarti Allah Subhanahu wa taala ini mempekerjakan hamba-hambanya. Kan gitu. Mempekerjakan hamba-hambanya dan menjanjikan upah bagi hamba-hambanya. Ataukah ini hanya sekedar permisalan saja untuk mendekatkan pemahaman? Apakah ini sekedar permisalan saja untuk mendekatkan pemahaman? Atau memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan. Wahai hamba-hambaku, siapa yang mau beramal untukku demikian-demikian, aku akan beri kamu demikian. Atau hanya sekedar gambarannya itu loh, seperti orang yang mempekerjakan. Tapi tidak demikian sebenarnya. As-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya al-mu'tamad 'inda ahli sunnati wal jamaah fi nadhairihi fil kitab wa sunnah annahu ala haqiqati. Al-mu'tamad, sesuatu yang menjadi sandaran di sisi ahli sunnati wal jamaah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang serupa ini di dalam Alkitab dan As-Sunnah, annahu ala haqiqati, bahwasanya ini sesuai dengan hakikatnya, difahami sesuai dengan hakikatnya, zahirnya demikian. Wa annahu ajrun ala haqiqatil ajr, dan bahwasanya itu adalah upah. Ya seperti hakikatnya upah. Apa itu upah? Wa huwa ma yu'ta minal 'iwad liqa'i 'amalin minal a'mal. Yakni sesuatu yang diberikan sebagai pengganti dari
pekerjaan yang dilakukan. Ini istilahnya kita adalah upah kan gitu. Gaji, bayaran. Apakah Allah Subhanahu wa taala istilahnya itu membayar hamba-hambanya demikian? Menyuruh untuk mereka beramal kemudian Allah bayar. Apa seperti itu? Karena dalam hadis ini zahirnya demikian. Kata Syekh Ibnu Baz, iya, zahirnya demikian. Dan di dalam Al-Qur'an juga dinyatakan bahwasannya orang yang masuk surga itu mereka sesuai dengan kadar amalan mereka. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa-apa yang kalian amalkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga sering menyebut bahwasannya balasan daripada amalan itu dengan ajron. Dengan ajron. Apa itu ajron? Upah. Berarti itu adalah bayaran. Upah gaji kita beramal. Secara zahir ya, secara zahir. Ini di sisi Ahlussunnah wal Jamaah memahami sesuai dengan zahirnya. Hanya saja perlu diketahui bahwasannya terlepas daripada penjelasan ini, seseorang yang beramal itu tidaklah dia mampu untuk beramal melainkan disebabkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Melainkan disebabkan apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau bukan karena taufik dari Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk bisa beramal tersebut. Orang yang bisa masuk ke dalam surga itu disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, bukan semata-mata berdasarkan amalan dia. Jadi paham? Jadi dia bisa masuk ke dalam surga, jangan sombong kamu bisa masuk ke dalam surga. Kamu bisa masuk ke dalam surga disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kamu. Bukan semata-mata karena hasil usaha kamu sehingga kamu bisa masuk ke dalam surga. Itu adalah taufik minallah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang telah mendapatkan taufik, kemudian dia menempuh jalan-jalan ibadah tersebut, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala ajr ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, itu menjadi sarana atau asbab tingkatan dia di dalam surga nanti. Itu menjadi sebab untuk kemudian dia masuk ke dalam surga. Sebab yang dengannya dia menempati bagian-bagian surga. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang kalian amalkan. Dan amalan-amalan yang akan membawa kepada surga banyak sekali. Ya kan? Dan itu semua sekali lagi tidak bisa kita raih kecuali kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita
bertauhid tentunya. Banyak sekali asbab yang akan bisa masukkan seseorang ke dalam surga setelah dia bertauhid. Jadi amalan itu berperingkat. Amalan itu berperingkat. Ada amalan-amalan yang dia ringan dilaksanakan, dikerjakan, tetapi berat di timbangan amal. Ada amalan-amalan yang berat rasanya diamalkan, tetapi nilainya kecil. Nilainya kecil. Beda dengan amalan-amalan yang ringan, tetapi nilainya besar. Dan ini bisa dipilah-pilah dengan ilmu. Sehingga seseorang akan bisa memilih mana amalan yang besar dan mana amalan yang kecil. Dan ada amalan-amalan yang meskipun dia tampaknya kecil, dia akan bisa menjadi besar disebabkan karena keikhlasan. Keikhlasan. Ruba amalin saghirin yukabbiruhun niyah, wa ruba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Terkadang amalan yang kecil itu besar karena niatnya, dan terkadang amalan yang besar bisa kecil karena niatnya. Di sini ada tahfidzul Quran, ya kan? Tahfidzul Quran ini termasuk daripada amalan yang sangat besar. Tahfidzul Quran. Amalan yang sangat besar bagi para pengampunya terutama. Mereka menanamkan tanaman-tanaman surga. Menanam tanaman-tanaman surga. Yang hasilnya baru bisa terlihat nanti di akhirat. Satu huruf yang kita ajarkan, setiap huruf itu dibaca oleh anak didik kita, mengalir pahalanya ke kita. Masa nggak mau seperti itu? Satu huruf yang kita ajarkan, yang dipakai di sini ikro atau apa? Cara pembelajarannya qiraati. Aba a. Dua huruf itu sudah ajarkan, ya kan? Jilid 1, gampang. Nanti di saat seorang anak membaca ada huruf alif dan ba di situ, kita dapat pahalanya, terus mengalir kepada kita. Bayangkan, pada satu huruf itu nilainya 10 kebaikan. Iya kan? 10 kebaikan nilainya. Luar biasa. Belum nanti kalau sudah baca agak lancar. Jilid 1 qiraati selesai, sudah seluruh huruf hijaiyah terkuasai, ya kan? Masya Allah. Lancar bacanya, benar makrotnya, wah luar biasa ini. Guru-gurunya sudah kipas-kipas itu sudah lebih dari multi level marketing. Kalau sudah meninggal dunia, ya kan? Multi level marketing nggak ada apa-apanya. Tanpa usaha sudah setelah itu. Terlebih kemudian anak didik kita menjadi pengajar. Ini kalau satu anak didiknya. Kalau banyak, luar biasa. Menjadi pengajar, dia mengajarkan kepada anak didik yang lain. Maka seluruh daripada anak didik ini mengalir juga ke kita. Kita sudah meninggal dunia, dikubur di alam sana, alam lain sudah. Pahala mereka terus mengalir. Setiap mereka membaca Al-Quran, sampai ke kita semuanya. Luar biasa. Nah, ini keutamaan dari para penghafal Quran dan pengajar Al-Quran. Karenanya Rasul menyatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Itu sebaik-baik kalian. Ini Rasul yang berbicara. Kemarin baru dapat SMS dari Ikhwan Saudi, orang Jeddah. Dalam SMS itu dia cerita di WhatsApp itu. Cerita
Saya baru jenguk orang sakit itu, keluarga sakit. Tiba-tiba saya melihat di ruangan sebelah itu orang yang keadaannya sangat mengenaskan. Maka saya pun menjenguk muslim yang sebelah. Saya mau nasihatin tentang keutamaan daripada orang yang sakit, ya kan? Menebus dosa, mengukurkan dosa-dosa, pahalanya sangat besar kalau bersabar. Akan diberikan hasungan-hasungan agar bersabar. Ternyata betapa terkejutnya dia, ya, ikhwan ini, di saat ternyata yang dia saksikan itu adalah teman dia dulu, teman lama, sudah nggak ketemu sekitar 5 tahun yang lalu. Maka di situ dia melihat temannya itu begitu sangat menderita. Matanya ini telah berapa kali operasi gagal terus, sampai sudah katakanlah kemungkinannya sangat kecil untuk bisa sembuh. Maka di saat dinasihati dengan nasihat-nasihat sama ikhwan kita ini, dia mendengarkan saja, kemudian mengatakan sesungguhnya di antara nasihat-nasihatnya kan, orang yang diambil oleh Allah habibataihi, 2 bagian tubuhnya yang paling dia cintai di matanya, maka Allah tidak akan memberi balasan selain surga. Itu hadis sahih. Sesungguhnya yang paling berat bagi saya dengan kehilangan mata ini adalah saya tidak lagi bisa membaca Quran. Itu kata. Saya tidak lagi bisa membaca Quran. Sehingga kalau nanti memang Allah takdirkan saya tidak bisa melihat lagi, maka ahamu syai' yang paling penting bagi saya adalah bagaimana saya mempelajari huruf-huruf apa namanya? Apa? Broiler, ya. Braille. Nah, itu pokoknya itu ditulis dalam bahasa Arab, anak juga sulit bacanya. Nah, pokoknya anak paham maksudnya adalah huruf-huruf itu. Anak paham. Huruf-huruf yang dengannya dia walaupun buta bisa membaca nanti. Itu pokoknya agama saya itu. Saya pokoknya pengen belajar itu supaya saya bisa terus membaca Al-Quran. Ini orang yang dalam kondisi demikian. Dia tidak ingin kehilangan masanya. Kalaupun ditakdirkan kehilangan mata, maka dia akan tetap berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, apakah kita dalam kondisi sekarang yang sehat, mata kita alhamdulillah, apakah kita menunggu untuk diambil mata kita baru pengen belajar Braille? Belajar apa tadi? Braille. Kurang kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Padahal itu nikmat yang sangat besar kalau kita gunakan kepada perkara yang bermanfaat. Akan bisa meninggikan derajat kita di surga. Ahlul jannah itu berperingkat mereka. Berperingkat. Orang-orang yang bisa membaca Al-Quran ini peringkatnya tentu sangat tinggi sekali. Karena Rasul menyatakan, inna manzilah ahadikum fil jannah fi akhiri ayatin taqra'uha. Kedudukan kalian di surga nanti adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Ila darul jannah yaqra'u wa taqi wa rattil kama qura'ta fid dunya fa inna manzilaka fi akhir ayatin taqra'uha. Baca dan naik dan tampilkan bacaanmu, karena semuanya akhir kedudukanmu adalah pada ayat yang paling mentok kamu baca. Ya. Masya Allah. Ini para penghafal Quran. Penghafal Quran tentunya juga menjalankan isinya, mempelajari kandungannya, tidak hanya motor-motor top. Yaitu ada keutamaannya, baca itu ada keutamaannya, tetapi kalau kemudian tidak diamalkan Al-Quran tersebut, dia tidak lagi menjadi hujah bagi kita, tetapi menjadi penghujat kita. Al-Quran.
Baik. Itu diantara contoh-contoh amalan. Banyak sekali amalan-amalan yang dengannya seseorang akan bisa meraih kedudukan di surga. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang permisalan tersebut diterapkan kepada siapa? Yakni kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Bahwasanya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi mereka beramal dengan amalan yang besar, tetapi mereka mendapatkan pahala atau upah dari amalannya lebih sedikit daripada yang diberikan kepada kita. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini luar biasa, sangat besar sekali. Satu amalan dilipat gandakan menjadi 10, itu minimalnya. Bisa sampai 700, bahkan tak terhingga. Innamal yafas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan dicukupkan ganjaran pahalanya dengan tanpa perhitungan, tanpa hisab. Minimalnya 10, maksimalnya tak terhingga. Ini upah yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi orang-orang yang mau beramal dari umat Islam ini. Dan disebutkan pula oleh Syekh Ibnu Baz di sini bahwasanya umat ini tidak akan berkumpul di dalam kesesatan. Ini tidak tersebut dalam hadis, tetapi beliau menyebutkan sebagai keutamaan yang lain, ghair madzukir kata beliau. Keutamaan yang tidak disebutkan di dalam hadis ini. Anna hadil ummah la tastami' ala dhalalah, bahwasanya umat ini tidak akan berkumpul di dalam kesesatan. Yakni yang dimaksud adalah umat yang sebelum terjadinya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Lantas tani hadil ummah ala dhalalah. Umat ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Dalilnya apa? Allah menyatakan wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Dan barang siapa yang mendurhakai Rasul, menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kamu palingkan kemana dia hendak berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kamu masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masir, dan itu adalah jelek-jelek tempat kembali. Syahidnya di sini mana? Kalau umat ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Kalimat wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Ayat ini di saat turun orang-orang yang mukminin itu siapa? Para sahabat. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Itu mukminin yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, la tastami'u hadhil ummah ala dhalal. Tidak akan berkumpul umat ini pada kesesatan. Dalilnya ini. Barang siapa yang mengikuti selain jalannya mereka, mengambil jalan selain jalannya mereka, para sahabat, dalam akidah, dalam muamalah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam berbagai perkara-perkara, manhaj dan yang lain. Dalam masalah agama, mengambil jalan selain jalannya mereka, dipalingkan kemana tidak berpaling. Kenapa?
karena apa yang ada padanya muslimin di masa tersebut itu adalah kebenaran mutlak. Tidak mungkin mereka berkumpul di atas kesesatan, tidak mungkin. Rasulullah SAW sudah menyatakan demikian. Dan ayat ini juga menegaskan demikian. Sehingga yang berlaku adalah kesepakatan dari kaum mukminin di waktu sebelum terjadinya berbagai macam perbedaan-perbedaan. Ini kesepakatan para sahabat. Itu yang berlaku. Adapun kalau sekarang tidak bisa dijadikan argumentasi. Oh, sekarang orang-orang NU dan Muhammadiyah bersatu sepakat. Ya. Dalam hal apa? Boleh mengucapkan selamat Natal. Itu dolalah enggak? Dolalahnya teman, ya kan? Bahkan Ibnu Qayyim dalam Ahkam Ahli Zimmah sampai mengkhawatirkan kafirnya orang yang mengucapkan selamat Natal. Kafir. Dikhawatirkan. Beliau sampai menyatakan, saya khawatir ini merupakan bentuk kekafiran. Mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena dengan mengucapkan selamat Natal berarti apa? Mengakui keberadaan bahwa Tuhan itu punya anak. Karena Natal itu mereka yakini sebagai hari kelahiran anak Tuhan. Ya enggak? Natal itu kan hari kelahiran anak Tuhan. Yesus Kristus kata mereka. Siapa itu Yesus Kristus? Anak Tuhan. Kok disampaikan kepada mereka selamat? Gimana? Ini masalah berat atau masalah ringan? Berat sekali. Itu sekedar mengucapkan selamat itu saja dikhawatirkan sama Ibnu Qayyim, dikhawatirkan bisa sampai taraf kafir. Dan beliau menyatakan tidak diragukan dosanya lebih besar dari zina, dari mencuri, dari bunuh jiwa, dari berjudi. Amal-amal dosa besar itu tidak diragukan. Ini lebih besar lagi karena terkait akidah. Jadi kok malah sepakat boleh itu? Gimana juga? Boleh mengucapkan selamat Natal. Bahkan mengatur untuk ikut mengamankan andil di situ. Kita kokam ke gereja-gereja. Wallahu musta'an. Maka tentu ini perkara yang sangat-sangat besar. Ya. Kemasukan liberal. Iya. Jelas, kemasukan liberal. Di samping juga karena mereka juga telah berpaling daripada pendahulu-pendahulu mereka. Baik NU ataupun Muhammadiyah, pendahulu-pendahulunya Masya Allah sebelumnya. Pendahulunya luar biasa. Tetapi karena mereka kemudian semakin menjauhi daripada kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasul SAW dengan pemahaman salafun saleh, mereka semakin menyimpang dan menyimpang. Kalau kita baca Tarjih Muhammadiyah yang dahulu, luar biasa memerangi kesyirikan, bid'ah, khurafat. Dengan kerasnya mereka menyatakan TBC, perang dengan TBC. Tipes, bukan tipes. Apa? Takhayul, bid'ah, khurafat. Kalau NU apa? Yang diperangi namanya apa? Sipilis. Ya, apa sipilis itu? Al-Muhim mereka punya istilah-istilah sendiri.
Tetapi sekarang lebih daripada sekedar itu, memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Dan itu merupakan pintu kesesatan yang sangat lebar. Kalau itu sudah terbuka, nanti akan bisa sampai pada taraf keyakinan wahdatul adyan, yakni persamaan agama samawi, kata mereka. Nah, istilahnya agama Ibrahimiyah, masih agama peninggalan zaman Ibrahim, baik Islam ataupun Yahudi ataupun Nasrani. Mari kita bersama-sama untuk saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalian punya kitab suci Taurat, Nasrani punya kitab suci Injil, kami punya Al-Quran, masing-masing berasal dari zat yang satu, dari Allah Azza wa Jalla. Mari kita berlomba-lomba mengamalkan kitab kita masing-masing. Mari kita bahu-membahu, tolong-menolong pada apa-apa yang kita sepakati. Pada perkara-perkara yang mungkin berbeda syariatnya antara kami dengan kalian, ya kita saling beri udzur lah. Tidak usah dibahas. Jadi kesatuan. Sehingga kemudian bikin partai, di situ kumpul Yahudi, Nasrani, Islam. Lebih daripada itu, kemudian Syiah juga diajak, direkrut. Dan seluruh komponen muslimin semuanya yang menyatakan dirinya muslim, dari berbagai macam hizbi, kelompok-kelompok, firqah-firqah, semuanya dijadikan satu. Itu di sana ada orang-orang berpaham Khawarij. Iya, itu Khawarij, memang Khawarij, tapi itu adalah Khawarijina. Khawarij kami, Khawarij kita masih muslim, mereka masih muslim. Syiah itu, iya itu Syiah, tapi Syiina, Syiah kita, mereka masih muslim. Apalagi semuanya dijadikan satu. Wahdatul adyan. Allahul musta'an. Dan sudah mulai tampak gejala-gejala seperti itu. Sudah mulai terlihat. Allahul musta'an. Baik, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi bihadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta